Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya Misri and Investment. Oke, teman-teman, hari ini IHSG-nya testing resistan teman-teman ya. Di 7100-an ya. Di video kali ini saya akan membahas alasan kenapa IHSG-nya masih menguat terus teman-teman. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya. Bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Ya teman-teman, hari ini IHSG-nya menguat lagi walaupun closing-nya dia masih belum bagus ya. Ya seperti ini. Hari ini resistan di 7110 itu berhasil dites teman-teman. Berhasil dites bahkan sampai 7150-an, 7146. Ya, IHSG selain ngelewatin 7110 juga ngelewatin resistan dari tren yang saya bikin yang garisnya miring ini teman-teman. Jadi hari ini ada dua hal penting yang dites ya, yaitu 78 retracement atau resistan IHSG 7110 dan juga ya kisaran di 7120-an teman-teman. Namun demikian closingnya masih belum bagus. Namun sebenarnya bentuk atau percobaan naik dari IHSG ini menandakan bahwa memang kondisi market kita pasti didukung oleh sektor ini ya teman. Didukung oleh sektor usaha atau sektor usaha yang kuat atau memang sektor itu memang menjadi pendorong dari IHSG yang utama ya. Jadi ini alasan kenapa IHSG terus kuat adalah karena ada satu sektor yang mana sektor itu memiliki tren yang saat ini bagus banget. Sektor apa teman-teman? Ya, sektor apa? Sektor itu kita lihat dulu ya. IHSG akhirnya walaupun testing 2 resistan hari ini masih belum kuat, akhirnya masih kembali lagi ya. Untuk sementara besok resistan masih di sekitar 7110. Untuk supportnya tipis banget teman-teman, ada di 7092, kemudian ada kisaran di 7050-an. Tapi sepertinya kalau turun terlalu jauh ya teman-teman. Jadi kenaikan IHSG yang sangat powerful ini teman-teman, ini sebenarnya juga sudah sering saya bahas, pasti ada penyebabnya teman-teman. Penyebabnya apa? Ya, penyebabnya adalah sektor yang memiliki pengaruh yang kuat ke IHSG. Apa itu? Ya, sektor itu tak lain dan tak bukan adalah perbankan. Hari ini kita bisa ngelihat saham-saham penggerak indeks teman-teman, BCA, BRI, Bank Mandiri, ya, BNI hari ini pada naik semuanya. Dan kenaikan saham-saham ini juga udah sering saya bahas, ini adalah merupakan indikator ekonomi suatu negara yang bagus, ya. Ketika dulu-dulu terjadi pandemik, sektor ini boleh dibilang turunnya dalam. Maka ketika ekonomi membaik, pandemik telah usai atau berkurang dan ekonomi sudah mulai berjalan, itu biasanya teman-teman tidak akan mendapatkan atau sulit untuk mendapatkan saham bank yang murah. Ini pernah saya sampaikan dan itu nggak cuman sekali, udah bolak-balik. Makanya dulu ketika ada yang temen yang nanya, Pak kalau banking gimana Pak ini pas turun? Kalau banking ambil leadernya pas turun ketika marketnya ngedip karena pandemik seperti itu, karena ketika ekonominya membaik nanti biasanya larinya adalah paling kenceng dan saham-saham itu susah untuk didapatkan lebih murah dan biasanya akan bermain di resistan. Seperti BNI ini kalau teman-teman hafal 8.000 9.000 itu adalah harga sebelum pandemi kemarin dengan resistan di sekitar 10.000. Jadi memang sektor-sektor banking ini adalah motor utama yang merupakan indikasi ekonomi yang bagus dari suatu negara. Kenapa bisa demikian, Pak? Ya karena teman-teman juga tahu kan di video sebelumnya kan saya juga udah bahas laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kan juga naik. Ini bagus sepertinya, bagus maksud saya seperti itu. Ekonomi naik 5,44%. Market merespon positif ya, banyak saham yang tembus resistan. Ini sebenarnya dari kemarin-kemarin juga udah saya bahas seperti itu.
Ya memang ketika ekonominya di laporan keuangan apa istilahnya rilis data ekonomi kemarin dirilis nggak serta-merta langsung naik ya. Tetapi in the long term atau in the medium term biasanya pergerakannya akan naik. Walaupun di dalam short term-nya mungkin akan ada noise, akan ada draw, akan ada penurunan akan ada minor trend seperti itu. Tapi overall major trendnya adalah akan naik. Seperti itu. Loh Pak, ini kan lagi ada bahasan inflasi dan suku bunga. Jadi begini teman-teman. Inflasi itu kan memang hal yang nggak bisa dihindarin ya. Jadi itu efek karena zaman dulu kan diberi stimulus ekonomi dan ekonomi juga udah membaik ya. Terus orang juga udah punya duit seperti itu. Beberapa barang juga karena kondisi tertentu harganya nggak murah, terbatas, harganya makin naik, itu yang mendorong terjadinya inflasi. Tapi inflasi ini nggak akan didiamkan, pasti akan ada obatnya. Obatnya menaikkan suku bunga, iya, tapi itu bukan merupakan obat yang utama. Masih ada obat yang lain ya, misal dengan operasi pasar, dengan mengatur lagi tentang ya kalau kemarin Indonesia mungkin CPO-nya dalam negeri minyak goreng naik, dibikin aturan sementara DMO dipenuhin dulu, harga minyak dalam negeri minyak goreng di dalam negeri dipenuhin dulu. Setelah terpenuhi ya akhirnya ekspor lagi, kan seperti itu. Jadi semuanya itu akan diatur. Ketika kurang akan diberi ditambah, ketika kelebihan akan dikurangi, seperti itu. Intinya akan ada regulator yang mengaturnya, seperti itu teman-teman. Jadi ngelihat kondisi ekonomi seperti ini, laporan keuangan banking bagus-bagus ya, Indonesia juga merupakan negara penghasil komoditas yang bagus ya, pantaslah kalau Indonesia ini ininya ya ekonominya tumbuh dengan bagus dibandingkan dengan negara-negara lain. Terus kemudian juga sektor komoditas, energi dan juga metal harganya anunya juga Indonesia juga diuntungkan ya. Indonesia adalah penghasil seperti itu. Nah, selain dari sini sektor-sektor perbankan ini teman-teman juga ada sektor lain sebenarnya yang biasanya juga menggerakkan IHSG, tapi kalau menurut hafalan saya pergerakannya itu nggak akan bareng ya. Jadi ketika sektor banking utama big cap bankingnya bergerak, kadang ada sektor lain yang tidak akan bergerak. Seperti itu adalah hafalan saya. Tidak mutlak benar, tetapi cukup memberi guidance saya ketika mau pick up saham di bursa. Jadi kalau big cap banking bergerak, saya biasanya memantau saham-saham lain yang biasanya saya beli ketika big cap bankingnya turun, saya nggak akan ambil ya. Contohnya kalau biasanya adalah Arto dan GoTo, tapi hari ini Artonya memang nggak kemana-mana. Dari sekitar 3 hari ini kan Arto memang nggak kemana-mana, ketemu resistan teman-teman. Kalau GoTonya juga dia di urutan kelima big cap, tapi dia hari ini nggak bergerak memang, dan Telkom juga tidak bergerak. Kemudian kalau maksud saya secara umum memang hari ini big cap bankingnya yang manggung. Nah kalau big cap banking yang manggung, biasanya sektor lain kan kalau marketnya nggak bener-bener bagus atau apa, nggak misalkan kayak habis pengumuman apa seperti itu, nggak akan langsung naik semuanya. Dan kita lihat memang telekomunikasi turun, GoTo turun ya, Cepin consumer turun, TPIA, kemudian UNVR dan ICBP juga turun ya. Seperti itu adalah mix dari bursa kali ini. Kemudian kita lihat dulu untuk harga komoditas ya teman-teman. Harga komoditas kita tengok dulu. Untuk harga komoditas saya gunain di sini dulu ya. Jadi untuk harga komoditas itu seperti ini. Untuk crude oil di kisaran 90 ya. Crude oil di kisaran 90 di bawah 100. Ini pengaruhnya ke sektor-sektor energi. Natural gas juga turun ya. Dari chartnya kan dia turun. Coal masih di bawah 400 tetapi dia sudah mantul dari 360. Saham-saham coal juga hari ini cukup bagus pergerakannya. Emas teman-teman, emas ini hari ini yang kembali lagi di kisaran 1.800 per troy ounce. Dan ini juga untuk metal teman-teman, harganya kemarin kan sempat naik ke 2-3 ribu sekian, tapi ini cenderung turun lagi. Nah, kenapa Pak hari ini saham-saham metal pada bergerak? Ini sepertinya ada berita teman-teman ya. Tapi memang dari kemarin memang kita nggak usah cari berita. Sebenarnya teknikalnya dari saham
terkait metal itu masih bagus-bagus teman-teman. Retracement-nya dia hanya di 2338, masih cukup terjaga dan mantul dari situ, dan memang secara teknikal dia masih ada bagus-bagus. Kemudian kita lihat dulu untuk bursa regional teman-teman. Tadi malam Amerika testing resistan tapi balik arah. Nasdaq juga sama ya. SP500 juga sama testing resistan balik arah. Jadi bentuknya seperti ISG hari ini. Hang Seng ya hari ini tipis masih dalam rentang gerak yang sama ya, nggak kemana-mana lah seperti itu. Nikkei hari ini ketemu resistan ya, ini kisaran resistan dia retracement. Untuk Eropa ini juga sama, dia retracement sedikit. Oke teman-teman, kita tengok dulu ya untuk sektor-sektor hari ini yang bergerak apa saja. Sektor hari ini yang bergerak apa aja, untuk lebih mudahnya kita bisa tengok dari sini ya. Untuk sektor yang bergerak hari ini, nah ini ada apa ini yang paling tinggi nih? Ini adalah sektor energi. Sektor energi sahamnya apa aja? Sektor energi hari ini yang bergerak, oke sebentar teman-teman ya. Internet saya sedang lambat ini. Ada Bumi. Oh iya, Bumi kenceng banget ya teman-teman. Tadi masih belum segini, tadi masih saya lihat tadi masih 100 berapa ya? 115-an. Berarti saya memang hari ini nggak bisa ngelihat banyak teman-teman, nggak bisa ngelihat market banyak. Ini hari ini grup Bakri ya, Bumi, Dewa, Energi Mega Persada, Bumi sampai 23% teman-teman. Bumi, Dewa, Energi Mega Persada, BSSR, ADMR, Akra ya. Akra memang mulai rebound, PP-nya belum. Terus kemudian berikutnya DBX aja ya saya ambilnya, papan pengembangan. Kemudian sahamnya apa aja ya ini teman-teman. Ada Argo, oke saya nggak kenal, ADMR aja, tapi ini sepertinya sedikit. Kemudian BUMN 20. BUMN 20 sahamnya apa ya? Kita cek dulu teman-teman, internet saya lambat sekali. Oke, saya tadi cek dulu internet saya lambat sekali teman-teman ya. IDX BUMN 20 itu apa aja sahamnya teman-teman? Oh, Antam Tins ya. Hari ini memang sektor ini bergerak semua, sektor logam, Antam Tins, BNI, BRI ya, ini memang saham-saham ini BUMN banking ya. Kemudian kita tengok lagi ada transportation. Transportation sepertinya Bird ya. Kita tengok. Ini internet saya lambat banget teman-teman. Internet saya lambat banget. Oh ini yang transportation ada, ini saya nggak kenal semuanya. ATM aja. TNCA ya naik sekitar 10% ya. Oke, kemudian value 30 ya, sektor value 30. Sahamnya apa aja? Loadingnya lama bener teman-teman. Value 30 Java, ini kok aneh kalau nongolnya 2 teman-teman. Oke, value 30. Sorry teman-teman ya, nggak bisa di stop. Value 30 ada Energi Mega Persada, Tins, CTRA. CTRA ini sering bergerak teman-teman ya, di sektor properti dia sering bergerak. Kemudian Basic Industry, Basic Industrinya Antam, DKFT, ini aja sekilas saja ya. Terus kemudian High Dividend, saham-saham High Dividend hari ini apa saja sih yang, oh ini tetap kembali ke saham-saham yang tadi saya bahas. Intinya ini kan hanya indeks teman-teman. Indeks itu kan klasifikasi saham lah seperti itu ya. Oke teman-teman, kita sekarang langsung menuju ke per sektor ya. Per sektor ini nggak semuanya yang bagus-bagus saja teman-teman. Jadi pertama saya awali dari sektor banking. Nah sektor banking ini adalah sektor yang menjadi motor utama IHSG teman-teman. Jadi kalau sektor ini naiknya kenceng, maka IHSG juga kenceng. Saya udah sering ya ngomong ya, kalau penggerak utama yang istilahnya kuat sekali pengaruhnya itu adalah banking. Dan ketika banking bergerak, maka
IHSG akan bergerak. Mau naik dia ikut naik, mau turun dia ikut turun. Kadang balancingnya aja yang berbeda seperti itu. Nah, hari ini untuk Bank BNI teman-teman ketemu retracement 50 itu di 8.600. Bank Mandiri itu BNI, Bank Mandiri sudah berhasil lewatin 50 retracement-nya. Setelah sejak Juni tanggal 30 dia belum pernah sekalipun berhasil lewatin 50 retracement. Nah, kemudian teman-teman ini 8.500 ini cukup kuat resistannya karena masih belum pernah mampu lewatin itu walaupun hari ini dites. Jadi untuk Bank Mandiri ya 8.500 perhatikan, kemudian 8.600-an. BRI juga hari ini testing resistan lagi. Ini kan ya memang satu kondisi pergerakan yang sama dalam sektor sama, dalam saham-saham sektor yang sama, terus big cap semua bergeraknya dia bersinergi mengangkat IHSG. BCA pun juga sama teman-teman ya, sudah sampai hari ini di 8.000-an, hampir 8.000. BTN hari ini mampu di atas 50 retracement. Bank Danamon masih belum, Bank Niaga udah ya kemarin kan. Tapi ini masih belum mampu lewatin 1100 yaitu 61 retracement. Jadi untuk supportnya dia ada di 1100, kemudian 1080. Kalau yang lainnya saya rasa nggak ada kecuali Bank Jabar. Bank Jabar sih kemarin oke, hari ini sampai 50 retracement. Bank Jatim juga. Nah, Bank Jatim ini masih di bawah ya teman-teman. Ini dividennya juga gede. Dia dari dulu saya kenal itu kisaran harganya di 700-an memang. Dividennya sekitar 70 rupiahan. Sekitar berapa itu? 10% dari harganya sekarang. Nah, kemudian 50 retracement-nya ada 735. Kalau yang lainnya saya skip. Kemudian Digital Bank untuk Arto masih sama ya. Masih ketemu resistan, supportnya di 10.200, 9.700. BBYB ketemu resistan juga, masih belum kemana-mana, supportnya masih sama dengan kemarin 1.360. BBAI belum ya. Agro. Nah, Agro ini temu resistan teman-teman ya, bolak-balik mencoba resistan masih belum mampu. Ya, ini di weekly-nya jelas sekali dia memang mampu di atas 830. Tapi tidak mampu ngelewatin 890. Breeze ini ketemu resistan pertamanya sempat 3 minggu lalu sempat bagus ya di atas 1670-an, 1680-an, hampir 1700, tapi ini udah 2 minggu ini juga turun ya, Breeze. Nah, Breeze chartnya seperti ini, jadi sekarang dia retest 1512. Kalau 1512 jebol teman-teman, bisa ada target ke 1390. Yang lainnya sih nggak ada, tadi udah saya cek kecuali Bevin ya. Bevin secara pergerakan memang dia cukup oke seperti itu. Ya, cukup oke. Nah, dia kemarin itu kalau seperti ini sebenarnya kita nggak bisa menggunakan retracement ini karena dia masih naik terus. Nah, kalau seperti ini berarti memang resistan dia ada di 1320 teman-teman. Yang lainnya nggak ada Bang Digital. Nah, untuk Astra masih lanjut naik. Hari ini retest di 50 retracement ya teman-teman. 50 retracement dia tes hari ini. Bagus-bagus juga ini. Pokoknya saham-saham yang bisa naik lanjut temu 50 retracement dicek. Nanti di 50 retracement ini dia balik arah atau enggak. Ada yang balik arah, ada yang enggak. Ada yang langsung seperti itu. Nah, seperti ini kalau auto ini kan di 50 retracement-nya dia berapa hari ini? 1 2 3 4 45, 1 2 3 4 5 hari teman-teman. Nah, pasti pas breaknya ada volume nggak ini? Pas breaknya ada volume teman-teman. Jadi memang kalau break itu perlu volume di sini ya. Nah, ini harusnya lebih banyak lagi supaya men-trigger indikator untuk lebih baik lagi. Tapi karena volumenya kurang, indikatornya kurang kenceng. Nah, ini juga kan, ini Astra Agro, maksud saya Astra Grafia. Kemarin bagusnya di sini. Pada saat volumenya kenceng, dia men-trigger indikator untuk bagus semua. Tapi kalau ketika volumenya nggak ada, maka indikatornya juga nggak ter-trigger untuk naik lebih tinggi.
Nah, seperti ini kan volumenya bagus nih, United Tractor, maka men-trigger indikator untuk bagus semuanya, ya, di sini. Jadi ini sebenarnya jelas indikator pendorong kenaikan tren itu adalah volume. Kalau volumenya nggak ada, ya kenaikan tren itu biasanya cuman sebentar aja. Sektor consumer, oke, kita lihat ya. Ada yang bagus sih beberapa tadi. Seperti ini, Mayora ini kan mulai bagus, cuman ini volumenya juga kurang, trigger di indikatornya kurang ya teman-teman. Nah ini Indofood, Indofood memang secara ini dia berada di supportnya ya teman-teman, konsolidasi di support. Indikatornya ini masih di bawah semuanya. Saya sih nggak suka pakai indikator teman-teman sekarang, karena itu akan melit saya untuk istilahnya apa ya, terlalu tergantung pada indikator. Saya lebih ke Fibonacci aja sekarang. Itu kadang hanya decision support system atau sistem pengambil keputusan tambahan teman-teman. Kemudian untuk akses itu udah 3 harian ya naik. Tapi akses ini ketemu resistan downtrend price channelnya, downtrend channel atau price channel juga bisa sebenarnya ini. Downtrend resistan di ya kisaran sekarang teman-teman, di kisaran sekarang. Ini mungkin kalau kita lihat sudah di 50 retracement-nya. Ya kisaran 50 retracement memang dia di sekarang, udah 2 hari balik arah. Nah kemudian Unilever ketemu 50 retracement teman-teman kemarin ya, dan balik arah juga hari ini. Nah apakah besok balik arah Pak? Ya lihat aja. Karena 50 retracement kadang memang orang buang barang di situ baru kemudian pungut lagi ketika retrace ya, retracement. Kino belum, ICBP hari ini turun lagi teman-teman ya. Tapi tutupnya ditarik ke 61 retracement. Sido teman-teman nih menarik ya. Ini Sido udah berapa hari nih. Banyak saya lihat yang ini ya istilahnya nungguin ini barang karena katanya ini perusahaan bagus seperti itu. Kan kemarin karena kenaikan bahan baku ya, impor mungkin seperti itu. Saya nggak tahu pasti, tapi dengar-dengar dari teman-teman yang penggemar aja. Jadi ini udah mulai ada rebound. Saya ada juga ada testing barang juga teman-teman ya. Jadi ya let's see lah dalam beberapa hari ke depan seperti itu. Kemudian yang lainnya nggak ada. Kemudian sektor energi, teman-teman, sektor energi Elsa ini hari ini mencoba untuk naik namun balik arah ya. Medco mencoba naik balik arah lagi. Perusahaan gas juga. Nah, untuk Akra ini saham-saham hafalan saya, teman-teman. Akra, Harum ya, MDKA. Akra ini modelnya kalau dia turun dalam biasanya reboundnya juga kencang. Dan untuk saat ini Akra dia baru di supportnya yang pertama ya, terus sudah mantul. Biasanya satu koreksi ketika retracementnya dia hanya sampai di supportnya yang pertama baru naik. Kalau bisa lanjut naik dia bagus seperti itu. Nah saham sawit teman-teman ini kita lihat dulu sawit itu sudah di harga berapa? Oke, palm oil itu sudah di harga 4.000 lagi teman-teman. 4.000 lagi artinya sudah naik lagi. Harusnya saham-saham terkait sawit juga mulai bagus. Nah kita lihat ini untuk Astra Agrolestari hari ini malah terkoreksi lagi, retracement sih. Kemudian terkoreksi ya seperti itu. SSMS testing resistan dan balik arah lagi. Jadi nyundul-nyundul lah seperti itu. SRA retracement, SIM balik arah, Esgro retracement ke 38 retracement, Gosco Plantation masih nggak kemana-mana dari kemarin. Ya, oke, lainnya nggak ada sih. Saya biasanya cuma ngambil leadernya aja teman-teman ya. Kemudian terkait call tadi kan call itu sudah naik dari 360 ke 380-an teman-teman ya. Harum juga sudah mulai rebound. 3 hari yang lalu kan masih di 1700-an, sekarang 1800. Indo Tambang Raya retracement kemarin hanya sampai di 23 atau support pertama, hari ini lanjut naik bagus ya. Kemudian Adaro juga kemarin kan sampai 50 retracement, umumnya orang antri dan sudah mulai rebound. Kemudian ini adalah PTBA
juga sama. Dari ini sampai di 38 retracement tidak lanjut. Kemarin maksud saya tidak lanjut. Hari ini justru mampu menguat tapi sedikit aja. Kemudian KKGI menarik juga teman-teman ya. Dalam tren kenaikannya dia itu hanya terkoreksi sampai 38,2 retracement. Baru kemudian rebound. Ini satu ciri-ciri saham yang koreksinya ringan aja. Indika Energi pelan-pelan sih naiknya. Ini belum bisa kita pakai retracement karena tipis banget retracementnya. Jadi kita pakai ini aja deh. Kita pakai tren satunya. Bahwa saat ini support ada di 2780-an. Kemudian resistan berikutnya ada di 78 retracement itu di 2930. Ya, Petrosi hampir sentuh resistan 3120 tapi balik arah lagi. Data dunia 364 ya teman-teman. Ini dia sampai 61,8 retracement itu adalah 3 hari yang lalu dan mencoba untuk naik. Sementara target dia itu ada di 377 teman-teman. Dan kita cek MBSS nggak kemana-mana. Toba, MBAP. Kemudian saham-saham terkait metal teman-teman. Kemarin bentuk dari ADMR adalah ada perlawanan, ada hammer, nggak sempurna sih seperti doji. Tapi hari ini dijawab dengan kenaikan lumayan ya 3%. Antam teman-teman. Ini yang saya bilang kemarin, satu barang ketika terkoreksi hanya sampai di support pertama atau di 23 atau di 38 ya, support kedua terus mantul, maka tren itu adalah berlanjut. Jadi Antam bagus, Inco juga demikian. Jadi dalam tren dia naik, terkoreksinya hanya sampai 2338 dan lanjut naik. Ini bagus, ciri-ciri saham yang secara pergerakannya bagus. Naik, terkoreksinya hanya sampai 2338 lalu lanjut ya. MDKA sama juga, bentuk chartnya itu seperti itu, mirip-mirip ya. Kemarin MDKA itu kan koreksinya juga sampai di 23 aja baru lanjut naik. Walaupun hari ini nggak begitu bagus kenaikannya. Nah, sektor telekomunikasi kemarin-kemarin kan udah kenceng ya. Ini hari ini sih banyak yang ketemu resistan ya udah 3 harian ini. Telkom hari ini ya retracement tapi tertahan dia di 4.630-an. Kenceng juga ya ini naikannya. Indosat ini juga dia retracement teman-teman. Di supportnya dia ini udah 4 harian 7.100-an. Kemudian ada Excel. Ini dia bertahan di 78,6 untuk Friend. Friend ini bertahan di 23,6 supportnya ya. BBIG bertahan di mana ini? Di 50 retracement. TUWR ya, TUWR di resistan. Kita kecilin dulu teman-teman ya. Kita kecilin dulu. MTEL juga masih cukup oke, tapi ini udah sekitar seminggu ini temu resistan atau konsolidasi ya teman-teman. Kemudian terkait oil, BRPT hari ini doji, butuh konfirmasi ya. Kenaikannya lumayan juga dan ini kemarin juga termasuk ciri-ciri saham yang bagus koreksinya. Karena koreksinya hanya sampai di 2338 dan lanjut naik ya. 2338 lanjut naik. Sekarang belum bisa pakai ini kita. Masih belum jelas kenaikannya masih lanjut terus jadi kita gunain ini aja, resistan ini aja. Jadi sementara support dia ada di 1010. Nah, kemudian ESA ya, ESA berada di area kuning ini. Ini adalah konsolidasi atau sideways ya. Di dekat resistan. Rentangnya adalah dari 0 sampai 23,6 retracement. Kemudian TPIA ini closing di bawah 38 retracement teman. Ada target sampai ke 8.950. Nah teman-teman, berikutnya yang ke bawah ini nggak semuanya bagus. Jadi saya percepat aja, saya jadi satu. Berikutnya sektor-sektor yang ke bawah ini saya jadiin satu teman-teman ya. Adikarya 2 hari balik arah. Inilah sebenarnya saya kenapa jarang positioning saham konstruksi adalah ya sepertinya masih berat sekali untuk naik. Ketika naik ketemu resistan teman-teman nggak take profit balik arah. Saya sempat cut loss Adikarya kan kemarin di berapa ya? 800-an sekian. Pas di sini. Pas di sini teman-teman. Terus nggak ambil lagi sampai sekarang.
Sebenarnya sering kejadian seperti itu ya, karena saya pikir sudah mulai akan rebound, tapi ternyata resistan volumenya cukup kuat, membuat saham itu nggak kuat untuk naik ya, karena yang mau keluar masih banyak, yang ngejual lebih banyak seperti itu, sehingga sahamnya turun. Wika juga sama, ketemu resistan balik arah, model-modelnya sama ya teman-teman. Sektor properti juga sama, ini kecuali kalau kemarin yang bagus adalah Asri, ini sudah terkoreksi, BES ini sudah terkoreksi di support kedua, support pertama maksud saya. CMRA ini kemarin, CTRA ya teman-teman, CTRA. Cuman kalau kita lihat chartnya, ini kan juga tipis aja rentangnya seperti itu. Jadi sepertinya memang masih bagus untuk mencari di saham lain. Kemudian saham-saham yang terkait semen teman-teman. Terkait semen ini masih belum sih. Masih ingat yang saya sampaikan kemarin adalah Indosemen Tunggal Prakasa itu pergerakannya adalah mengikuti trend channel ya. Jadi ketika dia sudah overshoot keluar dari trend channel, downtrend price channelnya, dia biasanya masuk lagi. CMGR ini ketemu 50 retracement. Nah teman-teman, saya adalah pengguna retracement 50, pengguna Fibonacci maksud saya. Kenapa Pak? Karena Fibonacci itu sangat simpel teman-teman, sangat simpel. Memang dulu saya menggunakan MACD dan indikator lain, tapi itu sifatnya saat ini sangat jarang. Karena saya pengen yang simple dan Fibonacci terbukti sekali presisinya cukup tinggi dan saya tidak harus menunggu sinyal itu keluar karena sepanjang teman-teman sudah bisa menentukan swing high dan swing low, apalagi kalau bisa tambahin dengan tren, yaitu trend base Fibonacci, di mana trend base Fibonacci itu memiliki validitas yang lebih tinggi dari peak and through Fibonacci teman-teman ya, peak and through Fibonacci. Jadi sebenarnya cukup dengan Fibonacci aja kalau teman-teman mau trading, karena itu sudah jelas sekali di kisaran 50 retracement biasanya orang akan take profit, di 50 retracement orang biasanya akan antri seperti itu ya. Itu sudah jelas sekali dan itulah kenapa saya sangat simpel sekali sebenarnya saat ini untuk trading saya. Lainnya nggak ada. Kemudian terkait transportasi, kapal dan darat juga ya ini yang ada di sini sebagian aja. Asal retracement nih udah sampai di 50. Ini targetnya ke 61 retracement 1580 ya. Bird kemarin kan terkoreksi. Nah ini yang saya bilang satu saham kalau turun. Ada apa? Dilihat sebentar. Biasanya kalau orang sudah tenang seperti itu saham itu bisa balik. Termasuk juga di Sido teman-teman silahkan dipantau ya. SMDR retracement ini dia sampai di 38 retracement. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Oke, ICE itu terkoreksi 2338. TNCA ini cukup oke ya ini. Pergerakannya dia setelah naik sampai di sekitaran resistan pertama di sini. Ini break candlestick, tapi tipis aja. Nah, ini perlu dilihat volumenya. Volumenya harus besar teman-teman untuk dia bisa mendorong dan men-trigger supaya indikatornya bagus semua. Tapi sekilas saja sih ini teman-teman bisa ngelihat MACD-nya tipis saja. Jadi powernya sih sepertinya kurang. Ya, kecuali ada dorongan volume yang sangat kuat. Emas di resistan pertama masih belum konsolidasi cukup lama. Ini Nelly resistan pertama kedua ya rata-rata seperti itu ya. AGII kok bisa masuk sini ya? Ini salah saya teman-teman. Kemudian saham terkait media SMA ketemu resistan pertama balik arah beberapa lama sudah nggak ini, maksudnya retracement cukup lama. Nah EMTK teman-teman ini termasuk barang yang mulai ngeyel ya, mulai ngeyel. Jadi turun memang bisa jadi di sini nih ini orang unload barang. Ketika sampai di bawah mungkin orang unload barangnya di sini sehingga sudah clear barang di sini, ketika turun terus karena nggak ada yang beli, dia mulai buyback. Bisa jadi seperti itu. Dan ini dari kapan? Dari Mei. Berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, 3 bulanan ya teman. Jadi teman-teman sebenarnya harus cukup paham juga siklus ya. Jadi kadang kita nggak tahu beli di sini cut loss seperti itu.
Ya, kadang kan ada yang ngeyel, "Pak, saya tahan aja saya untung," gitu. Iya benar, kalau memang duitnya nggak berseri silahkan ditahan, tapi kalau apalagi kalau dapat dividen ya, tapi kalau misalkan teman-teman trading itu harus meresikokan modal sekian, jadi ya kalau nggak exit dulu bisa ini, bisa nyantol lama seperti itu. MNCN temu support ya. Basic material udah saya bahas di atas tadi, teman-teman. Ini CEM ya, Chemical. CEM Star Indonesia. Ini baru kah, teman-teman? Saya kok belum pernah trading ini. Oke. Sekumpulan saham yang saya pantau, MTDL ketemu 6150 bertahan di 50 retracement. IMAS dia adalah konsolidasi di resistan ya. Kemudian apa yang menarik? EMTK aja kan tadi sudah. Same saya exit kemarin teman-teman. Saya punya barang tapi exit karena agak bosan dengan pergerakannya. Ini grup lipo Sinarmas saya skip aja, nggak ada. Grup ayam bahan pakan ayam pada naik ya. Apa itu soybean dan corn ya. Soybean dan corn kita cek ya. Soybean atau apa itu kedelai dan corn. Nah ini ya cornnya naik, kedelainya juga naik kan. Kita lanjutkan dulu. Sektor farmasi sepertinya nggak ada. GII aja, tapi chartnya ruwet ya. Jadi itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, bahwa memang banyak saham-saham big cap banking yang bergerak naik, dan itu mau nggak mau memang mendorong atau menjadi pendorong yang kuat bagi kenaikan IHSG. Seperti itu aja yang bisa saya sampaikan kali ini. Beberapa saham yang saya lingkarin ya. Saya lingkarin mana aja ini? Ada BNI itu ya, terus consumer udah saya bahas tadi. Sido ya, Sido, Akra, ITMG, Adaro, PTBA, KKGI oke semua, metalan oke semua. ADMR, Incotin, Antam, EMTK, SMGR ya. SMGR sampai 50 retracement ya. Gitu. Oke teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semua.